kita buat call out, sekarang kita akan mendetailkan gambar yang ada di dalam tampilan call out ini ya. Jadi nanti call out ini pun bisa kita masukkan ke gambar kerjanya. Oke, untuk pendetailan di sini saya bisa menggunakan tab annotate ya. Di sini kita akan menambahkan keterangan-keterangan mengenai objek tersebut. Contohnya misal seperti material kusen, lalu material kaca dan lain-lain. Ya, jadi di sini kita bisa masuk ke annotate dan kita bisa tambahkan teks di dalam gambar kita. Ya, untuk cara masukkannya kita bisa pilih teks aja. Lalu di sebelah kiri itu ada settingan untuk mengatur font atau besaran dari teks kita nanti. Ya, kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa tipe ya dari teksnya. Tapi kalau misalnya kita mau buat yang lebih kecil atau lebih besar itu juga bisa. Kita bisa menggunakan edit type ya, edit type. Lalu kita pilih di sini duplikat ya. Jangan lupa setiap kita mau membuat objek yang baru itu harus kita duplikat. Contoh di sini kita buat 1,5 mili ya. Nanti bisa disesuaikan ukuran yang diinginkan itu seberapa besar. Kita oke dan kita ubah di sini ada teks fontnya. Ini bisa disesuaikan dengan yang biasa dilakukan di dalam project. Dan kita atur untuk ukuran 1,5 milinya. Kalau mau di bold, di italic atau di underline itu boleh ya, jadi bebas aja. Lalu kita oke. Nah, setelah kita oke, sebelum kita masukkan teksnya, di sini ada leadernya. Jadi leader itu adalah arrow atau tanda panah yang bisa kita atur. Mau satu segmen, dua segmen, atau dia curve ya. Nanti disesuaikan juga dengan kebutuhan dan keinginan. Nah, kalau di sini saya pilih yang to segment. Saya klik. Nah, lalu bisa diarahkan ya ke kusen seperti ini. Lalu kita berikan keterangan. Contohnya wood finish. Ya. Lalu misalnya di sini ada glass 20 misalnya 10 mili. Ya, jadi kita bisa berikan keterangan-keterangan dalam gambar kita ya. Jadi kita bisa berikan teks. Nah, lalu selain cara manual seperti yang kita lakukan barusan ya, ini saya escape dulu 2 kali. Ada juga salah satu cara yang bisa kita lakukan menggunakan tag by kategori. Jadi kalau tag by kategori itu dia akan men-select objek tapi otomatis berdasarkan penamaan objeknya. Ya, kalau teks itu kan kita ketik sendiri gitu ya. Tapi kalau tag itu dia sudah otomatis. Nah, untuk tag by kategori ini bisa kita klik tag by kategorinya. Lalu kita bisa arahkan ke jendelanya. Nah, tapi sebelum kita arahkan, cek dulu di sini ada attach end dan free end. Ini adalah untuk mengatur apakah ada tanda panah arrow-nya atau tidak. Ya, jadi kita bisa pilih misalnya menggunakan free end, kita arahkan, nah dia seperti ini. Ya, nah sayangnya kita nggak tahu ya untuk informasi apa sih yang sebenarnya mau ditunjukkan ya, yang mau kita berikan supaya orang lebih paham tentang gambar kita. Karena di sini keterangannya itu hanya 30, bukan nama dari tipe jendela ataupun yang lainnya. Nah, caranya kita mengubah value dari window tag ini adalah harus kita edit family-nya terlebih dahulu. Ya, jadi ini bisa kita klik dari bagian tag-nya, lalu kita pilih di sini edit family. Ya, nah, lalu nanti di sini akan ada yang namanya label. Nah, label ini bisa kita klik dan kita edit ya untuk mengubah nilai value yang akan ditampilkan di dalam gambar. Ya, jadi ini saya edit label dulu. Nah, di sini terlihat bahwa informasi yang diberikan adalah type mark, sedangkan kita mungkin belum ada ya type mark itu fungsinya untuk apa. Jadi ini bisa saya remove dan diganti
dengan tipe dari type name-nya dari objek dinding kita atau jendela kita. Oke, nah ini bisa saya besarkan. Dan jangan lupa, karena ini besar sekali untuk labelnya, untuk fontnya, kita harus edit tipenya dulu supaya dia lebih kecil dan lebih presisi di dalam gambar kita. Duplikat 1,5 ya, kita samakan dengan yang sebelumnya. Lalu kita ganti 1,5 ya. Oke. Nah, ini bagian yang shape di belakang bisa kita hapus karena kita tidak perlu ya. Lalu kita pilih load into project. Kalau ada warning ketika kita load into project bahwa ada elemen yang sama, apakah mau di override, kita pilih aja override the existing version. Nah, sehingga tipenya akan seperti ini. Ya. Nah, nama yang ada di dalam tag itu berpengaruh terhadap penamaan tipe yang ada di dalam properties kita. Jadi kalau ini kan 155, 180 ya. Ini kalau kita klik jendelanya, itu juga terlihat di sini 155, 180. Nah, di sini bisa kita edit type, lalu kita duplikat. Kita rename. Misalnya window 3 panel. Ya, kita kasih namanya yang beda, kita oke lagi. Nah, jadi nanti dia akan berubah seperti ini, ya. Jadi itu akan otomatis mengikuti ya. Beda sama teks. Kalau teks itu kalau kita mau ganti value-nya maka kita harus ketik, kita harus type dulu. Ya. Nah, lalu kalau misalnya sudah, di sini ada juga yang namanya itu region. Jadi region itu adalah kalau di CAD kita sebutnya itu seperti hatching. Jadi untuk menambahkan pattern di dalam gambar kita. Contoh misalnya kan di sini masih kosong ya. Misalnya saya mau menambahkan di sini seolah-olah ada pattern dinding. Nah, kita bisa tambahkan region lalu gunakan yang filled region. Kalau masking region itu fungsinya kebalikannya. Jadi fungsinya adalah untuk menutupi objek ya, objek-objek detail yang mau kita hilangkan itu bisa ditutupi oleh masking region. Tapi kalau mau menambahkan berarti kita gunakan yang filled region ya di sini. Filled region. Lalu di sini ada tipenya, ada diagonal crosshatch, horizontal, vertical, wood dan lain-lain. Nah, kalau kita mau buat yang baru di sini, kita bisa pilih edit tab-nya terlebih dahulu, lalu kita duplikat. Misalnya kita tambahkan wood lagi ya, wood 3. Karena kan tadi udah ada 2 wood-nya. Wood 3, oke. Dan kita ubah di sini foreground fill pattern-nya. Jadi nanti di sini ada vertical drafting ya, dan ada tanda 3 gini, ini bisa kita klik. Nah, kita ganti di sini misalnya wood yang ini. Ya, wood 1. Bebas ya sebenarnya mau yang mana. Kalau mau diganti unitnya atau scale-nya itu bisa langsung kita pilih yang tanda pensil ya untuk bagian edit fill pattern. Ya, ini bisa kita ganti misal 0,5. Jadi dia sedikit lebih rapat. Oke lagi dan kita tinggal buat boundary-nya misalnya seperti ini. Kita align sedikit supaya dia menyambung dengan sebelahnya. Kita move. Ya. Nah, kalau sudah berarti ini bisa langsung kita finish. Ya. Nah, ini kita besarkan sedikit. Nah, jadi nanti dia bentuknya di sini. Kalau misalnya ketika kita buat detailing tiba-tiba gambarnya tidak muncul ya, coba dicek dulu crop region-nya. Kadang-kadang crop region-nya ini dia kan akan memotong objek ya. Nah, itu terlalu besar sehingga dia tidak akan memperlihatkan objek-objek di sekitarnya lagi. Ya. Oke. Nah, setelah ini nanti kita akan masuk ke bagian legend ya, legend dari komponen. Lalu kita akan buat gambar kerja dan quantity.